Lagi-lagi, dana hibah untuk rakyat miskin, malah jadi ladang panen orang berduit. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kali ini menahan 4 tersangka baru dalam kasus korupsi dana hibah di pemerintah Provinsi Jawa Timur. Nama-namanya mungkin asing di telinga, tapi polanya terlalu akrab di mata publik. Kemudian pada hari ini, Kamis 2 Oktober 2025, KPK melakukan penahanan terhadap 4 tersangka dari pihak pemberi kepada saudara Kus. Jadi 4 orang resmi ditahan, Has, JPP, dan WK, semuanya pihak swasta, serta SUK, mantan kepala desa dari Tulungagung. Tapi jangan kaget dulu, ini baru babak kecil dari drama besar, karena totalnya sudah ada 21 tersangka. Iya, 21. Lebih ramai dari pertandingan voli antar RT. Awal mula kasus ini, KPK sebenarnya sudah mencium baunya sejak Desember 2022, melalui operasi tangkap tangan. Tapi setelah diusut, ternyata baunya bukan cuma satu titik, melainkan menjalar ke seluruh jaringan Pokmas dan Pokir di Jawa Timur. Modusnya klasik, dibungkus dengan jargon dana untuk masyarakat. Padahal, masyarakat cuma kebagian rema anggaran setelah lewat jalur panjang, koordinator, pejabat, dan pengurus Pokmas yang semuanya kebagian jatah. Setelah dilakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan, maka berdasarkan kecukupan alat bukti, KPK kemudian menetapkan 21 orang tersangka sebagai berikut. Dari 21 orang, 4 orang sebagai tersangka pihak penerima, yaitu Kus, selaku Ketua DPRD Jatim pada periode tersebut, AS, Wakil Ketua DPRD Jatim pada periode tersebut, tadi 2019-2024 ya, AI, Wakil Ketua DPRD Jatim, dan BGS, selaku staf AS dari anggota DPRD Jatim atau pihak swasta. Kemudian ada 17 orang pemberinya. Kemudian pada hari ini, Kamis 2 Oktober 2025, KPK melakukan penahanan terhadap 4 tersangka dari pihak pemberi kepada saudara Kus. Ya. Jadi ini nanti ada, tadi disebutkan kan ada 4 penerima di sini ya. Ada Kus, AS, AI, BGS. Jadi masing-masing dari 4 penerima ini nanti ada pemberinya masing-masing gitu ya. Pemberinya tidak satu. Jadi pemberinya ada yang 4, ada yang 5 gitu ya. Seluruh tadi pemberinya ada 17 orang. Yang di penerimanya ada 4 orang. Nah yang saat ini ditahan adalah pemberi untuk tersangka penerima saudara Kus ya. Dari 4 orang tersebut, yaitu HAS, anggota DPRD Jatim periode 2004-2009 atau pihak swasta dari Kabupaten Gresik, JPP selaku pihak swasta dari Kabupaten Blitar, SUK selaku mantan kepala desa dari Kabupaten Tulungagung, dan WK selaku pihak swasta dari Tulungagung. Nah seharusnya ini 5 hari ini ya kami panggilnya, tetapi untuk WR sudah berkirim surat kepada kami, minta dijadwalkan ulang pemeriksaannya karena kondisi kesehatannya tidak memungkinkan. Skemanya rapi, seperti perusahaan profesional, Ketua DPRD Jawa Timur, inisial Kus, jadi pengendali utama. Korlap menyusun proposal, RAB, sampai laporan keuangan. Semuanya mandiri, tapi bukan untuk rakyat, untuk pembagian. Skema bagi hasilnya, Ketua DPRD, 15-20. Korlap, 5-10. Pengurus Pokmas, 2,5%. Admin, 2,5%. Sisanya baru disalurkan ke program, dan itu pun cuma setengah sampai 70%. Dari skema ini, fee untuk sang Ketua DPRD disebut mencapai 32,2 miliar rupiah. Uang yang seharusnya jadi jalan desa dan fasilitas rakyat, malah jadi jalan pintas menuju rekening pribadi. Korlap mendapatkan sekitar 5-10%, pengurus Pokmas mendapatkan 2,5%, admin pembuatan proposal dan PJ mendapatkan 2,5%. Sehingga dana pokir yang betul-betul digunakan untuk program masyarakat hanya sekitar 55-70%. Jadi kalau dibagi-bagi ya diambil tadi 20% untuk oknum anggota dewan, kemudian 10% untuk Korlap. Nah ini kan udah 30% gitu ya. Kemudian untuk Pokmas dan lain-lainnya 10%. Nah yang diterapkan itu hanya sekitar 55% gitu. Bayangkan, dari anggaran yang 100% kemudian hanya
55%. Itu pun kemudian belum diambil keuntungannya oleh yang pelaksana. Nah, pelaksana misalkan ngambil 10% atau 15%. Jadi yang nanti diterapkan hanya sekitar 40%-an dari nilai anggarannya. Tentu saja ini sangat berpengaruh terhadap kualitas bangunan yang ada atau kualitas pekerjaan. Jalan mudah rusak, bangunan mudah roboh, dan lain-lain. Seperti itu imbasnya. Bahwa selanjutnya dana hibah yang telah disetujui dicairkan melalui rekening di Bank Provinsi atas nama kelompok masyarakat atau lembaga yang mengajukan proposal dari pencairan tersebut. Seluruh dananya diambil oleh para korlap. Para korlap kemudian membagi jatah kepada pengurus Pokmas serta admin pembuatan dan LPJ. Sedangkan untuk aspirator atau dalam hal ini adalah oknum anggota DPR diberikan di awal atau sebagai ijon. Nah, seperti tadi saya sampaikan bahwa sebelum dana itu tersebut turun, ya, mereka sudah ijon dulu nih, Pak, untuk tahun depan misalkan kami butuh 10 paket, gitu kan, 10 paket berarti kan kali 40 juta, berarti dia udah nyiapkan 400 juta, gitu. Nanti dia dapat 10 kali 200 juta, berarti 2 miliar, nanti paketnya 2 miliar dia dapat, dia di awal sudah memberikan sekitar 400 juta, seperti itu kira-kira gambarannya. Pada rentang 2019-2022, Saudaraku setelah menerima komitmen fee setelah transfer melalui rekening istrinya dan staf pribadinya atau tunai yang berasal dari beberapa korlap mencapai total 32,2 miliar. KPK menegaskan, para tersangka dijerat dengan pasal korupsi pemberian hadiah atau janji, dan kini ditahan 20 hari pertama di rutan KPK Merah Putih. Tapi KPK juga sadar, masalahnya bukan hanya soal penjara, melainkan sistem politik anggaran yang memang membuka celah korupsi berjamaah. Katanya ini, dana aspirasi rakyat. Tapi kalau setiap aspirasi dibayar dengan fee dan ijon, maka yang tersisa dari rakyat cuma satu, diduakan. Kasus hibah Jatim bukan sekadar soal siapa yang ditangkap, tapi siapa yang selama ini dia melihat uang publik dikuliti perlahan. Dan pertanyaan paling pentingnya, apakah ini akan jadi akhir dari bab korupsi Pokmas, atau hanya awal dari bab pokoknya masih bisa disiasati? Penyelidikan dan penyidikan maka berdasarkan kecukupan alat bukti